Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Habibi dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Baik, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang materi atau tugas dari matkul media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihmadul Mutakin MPDI. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan materi-materi dari pelajaran Quran Hadis semester 1 Madrasah Aliyah. Baik, yang pertama di sini ada pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian gitu. Jadi seseorang itu tidak boleh membelanjakan hartanya terlalu berlebihan gitu maksudnya, dan juga tidak boleh terlalu kikir dalam arti pelit gitu. Jadi harus imbang, setengah-tengah. Pada ayat di atas ini dijelaskan bahwa manusia atau orang yang beriman itu yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah atau moderat gitu. Kemudian di samping larangan membelanjakan harta secara israf, Allah itu juga melarang bersifat kikir atau pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yaqtaru, dan tidak pula kikir. Secara etimologi al-qatar atau al-qadr itu artinya meminimkan nafkah gitu, atau mengecilkan nafkah gitu maksudnya mungkin. Kata ini semakna dengan al-bukhul, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i al-qadru berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud al-qadru itu, kita itu disuruh menahan diri dari yang namanya nafsu untuk selalu membelanjakan harta kita. Karena apa? Orang yang sudah dikendalikan oleh nafsunya itu akan sulit yang namanya mengirit harta bendanya. Dia akan selalu terobsesi untuk selalu belanja, untuk selalu beli ini beli itu, dan masih punya perasaan kurang ini kurang itu, sehingga dia selalu mencari barang-barang tersebut gitu. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dijelaskan juga bunyinya begini. Wa atil dal qurba haqqo wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya apa? Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu itu menghambur-hamburkan hartamu. Itu. Kemudian arti dari ayat 27 itu dijelaskan juga, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara dari syaitan, dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat ingkar sekali kepada Tuhannya gitu. Kita itu, maaf sebelumnya, kita itu kadang lupa gitu. Kita diberi harta, kita lupa siapa sebenarnya yang memberi harta kita ini, siapa. Kok sampai kita lupa gitu. Sampai kita menghambur-hamburkan uangnya, membeli hal-hal yang kurang bermanfaat, atau kurangnya menabung, sehingga apa? Kita di masa yang akan datang kita akan kesulitan sendiri, karena kita di masa sekarang ini difokuskan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti pemborosan itu. Itu. Kemudian pada ayat 27 itu masih mengenai larangan boros. Di dalam ayat ini adalah menyatakan bahwa orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Emang benar, syaitan itu makhluk yang paling naudzubillah min dzalik. Syaitan itu paling seburuk-buruknya makhluk ya, syaitan itu. Masa kita sama-sama seperti syaitan? Kan enggak kan. Jadi ayo kita mumpung masih muda, atau dari adik-adik yang masih sekolah, SMP, SMA, maupun MI yang kecilan, maupun yang mahasiswa, itu kita tanamkan rasa ingin menabung kita, supaya kalau ada apa-apa di belakang, ada pembayaran ini, pembayaran itu, atau apalah gitu, kita nggak terlalu membebankan yang namanya orang tua gitu. Ini kalau orang yang belum bekerja ya, tapi kalau bekerja ya boleh-boleh aja, bahkan dianjurkan menabung itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 dan juga 30 dijelaskan juga, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqudda maluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Artinya apa? Dan janganlah kamu itu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu akan menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu itu melampangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan juga Maha melihat akan hamba-hambanya. Masya Allah, ini pembelajaran yang sangat menurut saya pribadi. Karena apa? Ini bentuk pembelajaran kita untuk selalu menghemat biaya, dan juga kita diingatkan untuk tidak terlalu berboros-boros dalam berbelanja begitu. Mungkin cukup sekian materi-materi yang saya sampaikan kepada pemirsa semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.